Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna husna ittiba'i wa arinal batila batila warzuqna husna ijtinabi. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Pagi hari ini kita akan bahas tema tentang fikih Maulid Nabi. Peringatan Maulid Nabi. Insyaallah ini 2 hari lagi, hari Kamis, tanggalan hijriah kita menunjukkan tanggal 12 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Tanggal 12 Rabiul Awal itu di banyak negeri muslim diperingati sebagai hari Maulid atau hari kelahiran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun setiap saat, setiap hari kita menyebut Nabi Muhammad, dalam arti beliau selalu hadir dalam ingatan kita. Dalam adzan disebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam salat disebut, itu ada Allahumma shalli ala Muhammad di tahiyat awal, tahiyat akhir, nama beliau disebut. Dalam doa nama beliau disebut. Dalam sholawat nama beliau disebut. Itu sudah setiap saat nama beliau hadir. Tapi kalau hadir 12 Rabiul Awal, maka ingatan kaum muslimin itu tentang Nabi Muhammad itu menguat. Kuatnya ingatan itu lalu memunculkan tradisi memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Maulid ini itu dipandang tidak punya akar dalam tradisi ulama salaf. Tahun 2014 saya umroh bersama jamaah pengajian di Rewin. Ketika di Madinah, saya dan bersama 5 orang grup umrah ini diundang untuk hadir dalam halaqah ba'da maghrib di kantor Darud Da'wah wal Irsyad, ada di bagian belakang kiri Masjid Nabawi, mepet dengan makam Baqi. Di situ dalam halaqah yang hanya 5 orang dengan 1 syekh, itu disampaikan penerangan tentang tentang ziarah ke makam Rasulullah, yang kedua tentang Maulid. Yang tentang ziarah kita diingatkan
Anda kalau ke sini jangan niat ziarah ke makam Nabi, itu haram. Niatnya harus ziarah ke masjid Nabi. Kalau ziarahnya ke masjid Nabi, maka ziarah ke makamnya tidak apa-apa. Yang dipegang itu hadis la tushaddur rihalu illa ala salasati masajidah. Kalian jangan bersusah payah untuk pergi jauh-jauh kecuali ke 3 masjid, yaitu Masjid Haram, Masjid Nabi, dan Masjid Aqsa. Jadi kalau niatnya bukan ziarah masjid, Anda melanggar hadis ini, haram. Terus yang kedua, peringatan Maulid itu tidak pernah dilakukan Nabi dan sahabat. Itu perbuatan baru, itu bid'ah, haram. Makanan yang disuguhkan di dalamnya itu juga haram. Ini salah satu gambaran bahwa ada pandangan yang memosisikan peringatan Maulid Nabi itu sebagai kegiatan yang tidak ada asal usulnya dalam tradisi ulama salaf. Kalau disebut ulama salaf itu ulama abad pertama, abad kedua, abad ketiga. Itu disebut periode salaf, ya. Benarkah demikian? Ini ada pendapat Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang saya kutip, ya. Beliau ini ulama hadis terkemuka dari madhab Syafi'i. Dia hidup di abad ke-8 hingga pertengahan abad ke-9 Hijriah. Ya, dia menyatakan memang tidak ada amalan peringatan Maulid Nabi yang dinukil dari seorang pun ulama salaf. Jadi amalan memperingati Maulid itu tidak pernah dilakukan oleh ulama salaf. Tapi kata beliau, peringatan Maulid itu memiliki akar dalam sunnah Nabi. Wa qad dhahara li takhrijuha ala aslin thabitin. Jadi itu digali dari satu pokok yang kokoh. Wa huwa ma thabata fi sahihain, yaitu dari hadis di 2 kitab sahih, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Di situ ada cantolannya yang kokoh. Min anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinata, yaitu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, hijrah dari Makkah ke Madinah. Fawajadal yahuda yasumuna Asyura. Lalu beliau mendapati orang-orang Yahudi itu berpuasa Asyura. Asyura itu tanggal 10 bulan Muharram. Fasa'alahum, beliau lalu bertanya kepada mereka, kok berpuasa di 10 Muharram? Itu ada apa? Faqalu hadza yaumun aghraqallahu fihi fir'auna.
Ini adalah hari di mana Allah telah menenggelamkan Fir'aun. Wa anja fihi Musa, dan Allah menyelamatkan pada hari ini itu Nabi Musa. Fanahnu nasumuhu syukron lillahi ta'ala. Maka kami, kata mereka, berpuasa pada 10 Muharram, pada hari Asyura, syukron lillahi ta'ala, sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mensyukuri bahwa Nabi Musa pada tanggal itu diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Fir'aun yang mengejar Musa ini namanya Ramses yang kedua, karena Fir'aun itu bukan satu. Fir'aun itu dinasti, ya. Kayak kalau di kita itu ada Hamengkubuwono I, Hamengkubuwono II. Yang pas ngejar Nabi Musa ini itu yang Ramses kedua, yang oleh Allah diselamatkan badannya, ya, tidak hilang, ya, oleh sebab apakah aliran laut ataukah ombak, dia kemudian terdampar di pantai Mesir. Lalu karena itu tradisi zaman itu, orang-orang besar itu lalu di makamnya itu di Wadil Mulk. Situ ada piramid-piramid yang isinya di dalam itu adalah orang-orang besar. Itu kemudian di belakang hari baru ada arkeolog dari Eropa yang meneliti dan menemukan itu masih utuh, ya. Yang Quran ketika zaman Nabi Muhammad menyatakan al-yauma nunajjika bi badanika litakula liman khalfaka ayah. Diungkap di Quran, hari ini kata Allah, aku selamatkan badan kamu supaya kamu bisa menjadi pelajaran nanti untuk orang-orang yang datang sesudahmu. Pelajaran bahwa orang yang mendustakan agama itu mendapatkan akibat buruk dari kelakuannya. Sekarang tersimpan di Museum Nasional Mesir, di kamar yang khusus. Artinya kalau orang masuk ke museum itu bayar 60 dulu bayar 60 juneh. Juneh itu apa ya? Bahasa lainnya pound sterling, ya. 60 pound. Tapi kalau mau masuk lagi ke kamar Fir'aun Exodus ini nambah 50 pound, ya. Guyonan orang-orang, Fir'aun ini sudah mati tapi masih membawa rezeki untuk orang Mesir, ya. Lalu setelah Nabi mendapatkan penjelasan kalau mereka berpuasa untuk mensyukuri selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, Nabi kemudian bersabda, Ana ahaqqu bi Musa minkum. Aku lebih berhak untuk mensyukuri selamatnya Musa itu daripada kalian. Karena sesama saudara, sesama anbiya. Anbiya. Fasomahu, lalu kemudian beliau berikutnya ikut berpuasa pada hari Asyura. Wa amara bisiyamihi, dan menyuruh para sahabat untuk melakukan puasa itu. Dikata Ibnu Hajar al-Asqalani,
inilah cantolan sunnah yang dari sunnah ini kemudian dikeluarkan tentang hukum baiknya atau dianjurkannya untuk memperingati peristiwa-peristiwa besar yang punya makna mensyukuri nikmat Allah. Fayustafadu, lalu dipahami dari sunnah ini bahwa man fa'ala dzalika syakarallaha ta'ala ala man nabihi fi yaumin muayyanin, maka orang yang mengerjakan hal itu ya, sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah anugerahkan berupa nikmat pada hari tertentu, baik berupa terbukanya nikmat maupun berupa tertolaknya bencana ya. Dan kemudian itu berulang ya, setiap fi nadhiri dalikal yaum, setiap muncul padanan tanggal itu, karena hitungan tahun itu merupakan siklus ya. Kalau kita siklus yang dikaitkan dengan pergerakan bulan, maka setiap tahun akan selalu datang kembali itu yang namanya 12 Rabiul Awal, sama dengan hari Id, Idul Fitri, Idul Adha, itu setiap tahun datang kembali, karena perhitungan tahun itu mengikuti hitungan bulan yang jumlahnya rata-rata 354 tahun yang pendek atau 355 tahun yang panjang, lebih pendek dari tanggalan matahari, sehingga tanggalan Hijriyah ini terus maju 10 hari, kadang 11 hari, kadang 12 hari. Rata-rata dalam 3 tahun maju 1 bulan dalam kalender matahari. Hingga puasa saat orang haji itu terus bergeser maju ya. Bergeser maju. Akibatnya lalu ibadah-ibadah yang dikaitkan dengan penanggalan ini itu akan terus bergeser dalam musim yang berbeda-beda. Ada saatnya kalau kita musim kemarau, ada saatnya nanti musim hujan. Tapi gesernya sedikit demi sedikit. Ya. Nah, lalu kata beliau, wa ayyu nikmatin adzabu minan nikmati bi buruzi hadan nabiyil karim, nabiyir rahmah fi dzalikal yaum. Kalau bicara tanggal 12 Rabiul Awal, apakah ada nikmat yang lebih agung dari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Allah Subhanahu Wa Taala menyebut diutusnya Rasul itu sebagai karunia. Itu dalam surah Ali Imran 164. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman. Idz ba'atsa fihim rasulan, ketika dia mengutus di antara mereka seorang rasul, min anfusihim, dari golongan mereka sendiri, yatlu alaihim ayatihi, seorang rasul yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, dan membersihkan jiwa mereka,
wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka alkitab dan al-hikmah. Al-hikmah itu sebagian ulama memaknainya dengan as-sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, padahal sebelumnya mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Batu diukir-ukir sendiri kemudian disembah. Wah, itu apa, kebodohan yang nyata. Bahkan kalau tidak ada batu di perjalanan, kadang itu dibikin dari apa, bahan makanan mereka, dikepel-kepel, dibentuk itu kemudian disembah. Seperti yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika masih zaman jahiliyah. Setelah apa, dia kecewa karena ternyata putrinya anaknya itu perempuan, padahal oleh istrinya sudah disembunyikan, dipacai laki-laki. Tapi setelah diajari berburu, lalu kemudian di padang pasir itu dia pipis, baru tahu loh, ini perempuan. Kemudian ya sesuai dengan semangat zaman itu, dikubur di situ. Nah, bapaknya gali kuburan, anaknya tidak ngerti. Setelah itu baru dimasukkan, ditimbun hidup-hidup. Setelah itu Umar bikin patung-patungan dari apa, makanan yang dia bikin, lalu dipersembahkan itu anak itu. Setelah di belakang hari, Umar itu sendirian, ya senyum, ya menangis, ingat peristiwa yang sangat bodoh itu. Nah, itu kebodohan itu apa namanya, mendapat jalan keluar dengan Allah mengutus seorang nabi, disebut Nabiul Karim, nabi yang mulia, Nabiur Rahmah, nabi yang membawa rahmat. Jadi itu nikmat yang besar. Nah, atas dasar itu lalu kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani berpendapat bahwa sebaiknya hari-hari yang mau disyukuri itu sebaiknya itu dipilih hari yang pas sesuai dengan peristiwanya. Ya. Kenapa? Hatta yutoko kisah Musa sallallahu alaihi wasallam fi yaumi Asyura. Itu biar sesuai dengan sunnahnya. Sunnahnya itu kan Nabi berpuasa pada hari Asyura karena pada tanggal itu terjadi peristiwa Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Jadi bagi yang mau mensyukuri hari-hari tertentu dari kehidupannya yang dia merasa pada tanggal itu mendapatkan berkah dari Allah, mendapatkan nikmat dari Allah, atau diselamatkan dari bencana, silakan. Sebaiknya dipilih pas hari yang sesuai dengan kejadiannya. Wa man lam yulahid dzalika la yubali bi amalil maulid fi ayyaumin minasyahr. Bagi yang tidak memperhatikan itu, ya tidak apa-apa dia untuk melakukan syukuran maulid pada hari apapun di bulan Rabiul Awal. Bahkan kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada
kaum yang meluaskannya. Hatta naqaluhu ila ayyaumin minas sana. Meluaskannya kapanpun sepanjang tahun. Kalau mau mensyukuri kelahiran Nabi silakan. Tapi yang lebih bagus kalau pas, kata beliau. Kalau di tempat saya prakteknya itu enggak, mulai dari sebelum Maulid sampai lewat Maulid itu sudah ada. Apa? Karena tradisinya itu adalah tradisi setiap rumah. Ya. Nah, yang mimpin acara itu kiai yang terbatas. Yang mau mensyukuri kelahiran Nabi jumlahnya banyak. Supaya cukup semua terlayani, maka dijadwal. Ada yang habis subuh, ada yang ba'da duhur, ada yang ba'da asar, ada yang habis maghrib, sampai semua tuntas. Itu tradisi tempat saya. Jadi itu mensyukuri tanggal tertentu itu punya dasar. Nabi sendiri itu puasa Senin, beliau itu karena kata beliau, karena pada hari itu aku dilahirkan. Beliau puasa pada hari Senin karena pada hari Senin itu beliau dilahirkan. Saya kira di tempat kita itu ada orang yang setiap kelahiran putranya dia berpuasa. Ada orang yang begitu itu. Apalagi yang kehadiran anak itu sangat ditunggu-tunggu. Kan ada orang sudah 8 tahun belum punya momongan, tapi kemudian Allah kasih, tanggal ini ya itu diingat sepanjang tahun, dia lakukan sesuatu untuk syukuran. Kadang puasa, kadang pada tanggal itu dia kemudian bagi-bagi makanan ya. Ada tradisi yang datang entah dari mana di kita itu yang bentuknya lalu hari ulang tahun ya. Kalau bentuknya yang sekarang sudah seperti apa, tapi itu sebenarnya itu oke. Ya. Nah, berikutnya amalan apa yang sebaiknya dilakukan pada hari Maulid? Menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu yang sebaiknya diamalkan adalah amalan taat, bukan amalan maksiat, termasuk amalan mubah, pokoknya yang bukan maksiat, yang mencerminkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata beliau, di antara contohnya adalah at-tilawah, membaca Quran. Itu di tempat saya di masjid, salah satu masjid di Rewin itu sudah mulai dari setengah bulan yang lalu sudah di list itu untuk khataman Quran. Sudah dapat 3 grup. 3 grup berarti 90 orang. Ya, sudah dapat 3 grup. Grup 1, juz 1, juz 2, juz 3 sampai 30 orang. Juz 2 sudah di list. Besok hari Kamis pagi ba'da subuh itu mensyukuri kelahiran Rasulullah dengan membaca, menghatamkan Quran. Itu at-tilawah. Wal it'am, itu menyuguhkan makanan. Nabi menyebut ini, it'am ini termasuk bagian dari pekerjaan yang membuat orang masuk surga. Kata beliau, afsyus salam, tebarkan damai, jangan suka bikin rusuh, bikin orang takut.
Wasilul arham, sambung itu hubungan kerabat. Kemudian wa'atimut ta'am, suguhkan makanan. Wasallu bil laili wan nasu niyam, salatlah kamu di malam hari ketika orang sedang tidur. Kalau 4 ini kamu lakukan, tadkhulul jannata bisalam, niscaya kamu masuk surga dengan damai. Surga itu Darussalam, surga itu rumah damai, kampung damai. Yang masuk surga, salamun qaulan mir rabbir rahim, itu sambutan Allah itu, salam, salam. Maka orang yang ingin menikmati surga dunia, ciptakan damai. Di rumah itu kalau damai, penghuninya kerasan. Kalau nggak damai, pergi. Di kampung kalau damai, enak. Kalau nggak damai, ada satu aja yang konslet. Rumahnya yang situ, yang satu ini rumahnya di ujung gang. Yang sana mau liwat itu lihat-lihat dulu dari jauh. No jopo nggak wongi. Itu baru urusan satu orang. Jadi jangan gampang rusak-rusak kehidupan damai, karena Islam itu hadir untuk menciptakan damai. Perang itu diizinkan karena ada kekuatan yang merongrong kehidupan damai. Ada itu salah satu ustadz yang punya jihad untuk bagi-bagi makanan, dimulai dari dirinya sendiri setelah beliau mengalami susah makan, yang asalnya mengharap agar bayaran keluar, ternyata lupa yang ngasih pekerjaan untuk bayar, padahal itu yang diharapkan hari itu untuk beli susu anaknya. Datang lupa, katanya tidak transfer, dan masih dijanjikan minggu depan. Akhirnya dia ikrar, saya tidak akan pernah mengharap manusia. Pokoknya dia mengharap hanya kepada Allah. Dia jualan pun mintanya kepada Allah, belilah ini barang yang saya bawa ini, belilah ini. Ini tiba-tiba katanya dia itu, ada orang telepon, orang yang sudah lama kenal tapi sudah lama tidak berhubungan, nanya, sampean bawa odol? Oh iya ada, saya 2 ya. Ternyata odol itu ketika itu di Malaysia 40 ringgit, dan 40 ringgit itu cukup dia untuk beli susu sama untuk beli makanan hari itu. Sekarang jihad dia itu sudah ribuan rumah yatim mendapat kiriman beras dari berbagai pelosok di Indonesia. Setiap bulan totalnya 800 sampai 900 ton setiap bulan, hampir 1000 ton setiap bulan. Ya macam-macam, mungkin ada yang sak-sak, mungkin ada yang setengah sak, tapi di mana-mana. Dia kata dia, bergantung tuh jangan pada manusia, bergantunglah pada yang nanti dia yang ngatur, Allah yang ngatur, tidak usah ruwet-ruwet. Saya punya teman kurang 2 tahun telepon saya, gimana nih saya, anak saya masih ini, saya belum punya rumah, ini, saya mau pensiun. Saya jawab, sampean kok seperti tidak punya pangeran aja.
Akhirnya lalu dia lihatlah nanti, jalani aja. Jalani aja. Karena kalau kita itu ingat kecil-kecil kita itu, ya ternyata hidup, mulai belum tahu apa-apa, ternyata hidup sampai sekarang. Itu semua Allah. Oke. Wa insyadu syai'in minal madaih an-nabawiyah. Boleh juga itu melantunkan apa syair-syair pujian pada Nabi. Bukan syair-syair celaan. Kalau celaan itu dulu syair yang dibuat oleh orang-orang pembenci Nabi. Wa zuhdiyah, atau melantunkan syair-syair yang tentang kezuhudan. Zuhud itu orang yang meletakkan harta itu di tangannya, bukan di hatinya. Ya, itu zuhud. Ya. Kita sudah zuhud atau enggak, ya, ditimbang dewe-dewe. Kalau harta di tangan, ucul, hati tidak katut. Tapi kalau hatinya katut, ini masih taruh di sini, masih ada di hati. Cobalah belajar, ucul, sudah diambil oleh yang punya, pasti dia ganti. Ya. Belajar begitu ini butuh dimulai, ya, butuh dimulai. Hingga kalau ngasih utang sama orang, dia sudah nawaitunya ngutangi Allah. Bayar tidaknya urusan Allah. Nggak bayar, ya sudah. Jalani seperti ini, nanti Allah yang mikir kehidupan kita. Tapi ini angel kalau tidak dimulai. Itu yang kemudian menyebabkan orang nagih hutang dengan cara yang kasar lalu dibunuh. Banyak kasus seperti itu. Utangnya tidak banyak, kadang cuma 250.000, tapi nagihnya mungkin karena saking mangkelnya sampean ini pirang tahun misalnya di depan orang, sananya dendam, dibunuh. Ya. Jadi letakkan harta itu di tangan, jangan di hati. Biarlah hati itu diisi Allah aja. Hati itu satu-satunya tempat yang kita punya yang mulia, jangan diisi oleh yang lain-lain. Termasuk oleh ini apa? Politik sekarang. Dukung siapa? Ya sudah, itu di tangan aja. Serahkan kepada Allah siapa nanti yang Allah pilih. Tidak usah jelek-jelekkan yang tidak didukung. Tidak usah kirim-kirim berita negatif. Ya. Karena Islam ini ngajari, Nabi itu diajari, katakan Muhammad, Allahumma malikal mulki, ya Allah engkaulah yang memiliki, menguasai segala kerajaan. Tu'til mulka man tasha, engkau berikan kerajaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Bukan kita loh, Allah itu yang milih. Bagaimana cara Allah milih? Allah bikin kecenderungan dalam setiap hati orang. Kalau pakai model pilihan, yang milih itu nanti di hatinya itu ada kecenderungan milih A, milih B, milih C. Sama dengan kita milih istri itu, atau istri milih suami. Ya. Jadi nggak usah kemudian karena milih ini lalu bilang istrimu itu jelek, lo nggak usah pilihan orang. Ya. Masih istrimu itu juga punya kejelekan, tapi karena kamu sudah kadung cinta, maka tai kucing rasa coklat, kata Gonglo itu. Ya. Hilang itu kalau sudah cinta itu jelek-jeleknya hilang. Kalau sudah boleh benci ketok kabeh. Ya. Nah, nggak ada orang yang tidak punya kejelekan itu. Ya. Kemudian juga boleh itu
menyisipkan kegiatan-kegiatan mubah yang itu membuat gembira, ya, membuat gembira, itu boleh. Karena menghadirkan kegembiraan itu bagus dibanding menghadirkan kesedihan. Dalam surah Yunus 58 Allah menyebut, "Qul," katakan Muhammad, "bifadlillahi wa birahmatihi," dengan karunia Allah dan rahmatnya. Loh, Nabi itu kan rahmat, ya. "Fabidzalika falyafrahu," hendaklah dengan itu mereka bergembira. "Huwa khairun imma yajma'un," karunia Allah dan rahmatnya itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Apa misalnya membuat kegembiraan itu? Kalau punya pekerja hari itu, guys, libur, ayo pulang. Nah, itu memunculkan kegembiraan, ya. Atau kadang di kita itu anak-anak dikumpulkan lalu kemudian dibuatkan permainan ketangkasan di hari itu. Oh iya, oke aja, pokoknya mubah. Sedangkan wa mahma kana haraman aw makruhan fayumna, ya. Maka kalau itu perbuatan makruh, perbuatan haram, itu jangan, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Demikian juga makana khilafan lil aula, demikian juga perbuatan yang sifatnya itu menyalahi yang lebih utama. Apa misalnya? Salat malam itu kan utama, tapi dalam rangka Maulid Nabi, kemudian orang tidak salat malam tapi lalu melakukan kegiatan yang lain. Nah, ini khilafan lil aula, ya. Karena mengikuti Maulid Nabi terus salat jamaah enggak didirikan. Nah, ini khilafan lil aula, enggak bagus. Khilaful aula itu bedanya dengan makruh. Kalau makruh itu melanggar sesuatu yang dilarang. Kalau berbeda dengan yang lebih utama itu adalah meninggalkan yang sunnah, ya. Meninggalkan yang sunnah itu bukan makruh. Dia telah berada pada pilihan yang lebih rendah dari yang lebih utama, ya. Ini mubah, ini sunnah. Loh, kok milih yang mubah? Itu khilafan lil aula, kurang bagus, ya. Boleh juga pakai kemasan kreatif. Ini saya singgung sedikit. Ada soto seger Boyolali, itu Hajah Amanah di Kerawang. Kalau datang bulan Maulid, maka dia gratiskan orang yang namanya Muhammad dan Ahmad. Gratis sotonya untuk yang namanya Muhammad dan Ahmad pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ini bentuk kesyukuran yang kreatif. Samsat Pacitan itu kalau 12 Rabiul Awal itu petugasnya itu pakai sarung, ya. Kemudian untuk orang yang bernama Muhammad dan bisa baca Quran itu dikasih hadiah sarung, Al-Quran, dan potongan Rp50.000 kepada wajib pajak. Ini bentuk-bentuk kesyukuran, ya. Jadi sampai sekarang di negeri kita masih ada yang laisa minal Islam, ini bukan Islam, ini tidak pernah tapi Ibnu Hajar menemukan cantolannya ketika Nabi memperingati ikut memperingati selamatnya Nabi Musa dengan berpuasa, dan beliau juga memperingati Senin itu dengan berpuasa.
Saya kira itu yang bisa kita kaji pagi hari ini. Ada yang ingin dikemukakan sebelum diakhiri? Oke, kalau tidak ada kita tutup dengan setiap tahun kelahirannya dia adakan ulang tahun, dia adakan syukuran, bahkan berpuasa. Itu hukum syar'inya gimana? Ya. Setiap hari penting yang dianggap mendapatkan berkah dari Allah, hari kelahiran anak yang ditunggu-tunggu, dia kemudian bikin acara ulang tahun, ya, bahkan berpuasa, ya hukumnya tadi itu kesyukuran itu memang diperintah, ya, tapi amalannya jangan sampai amalan yang, kalau amalannya sedekah anak-anak dikumpulkan kemudian dikasih mainan, ini hari ulang tahun anakku, atau dikasih makanan, oke, boleh, ya. Tapi jangan yang lalu nanggap orkes, ya, terus joget-joget. Nah, yang begitu itu bukan syukur itu, karena yang dihadirkan adalah perbuatan yang tidak berada dalam status boleh ataupun sunnah. Itu aja, ya. Itu aja. Boleh. Hah? Ada orang tua anaknya ujian dia puasa supaya lulus dengan umroh, itu juga tidak apa-apa ya? Supaya lulus terus? Lulus dengan nilai yang bagus. Oh ya, kumlot. Iya, itu namanya orang mencari wasilah kepada Allah dengan amal soleh. Wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah oleh kalian media kepada Allah. Apa medianya yang dimaksud adalah amal soleh. Jadi orang memohon kepada Allah dengan sekaligus melakukan amal soleh. Seperti yang diceritakan di dalam hadis, orang yang terperangkap di gua, ya, hujan, mereka masuk di situ, terus ada batu yang menggelundung dan menutup gua itu. Nah, lalu masing-masing berdoa dengan menyebut amal solehnya, ya. Itu namanya mencari wasilah, ya, supaya doanya dikabulkan oleh Allah. Lalu dia ya sedekah, ya puasa, lalu berdoa. Bagus itu, bagus, ya. Yang tidak bagus kalau kemudian yang dilakukan justru maksiat. Kalau maksiat ya tidak logis lah, syukur lalu maksiat, ya. No problem, asalkan yang dikerjakan itu adalah amalan-amalan mutlak, ya. Amalan mutlak itu amalan yang tidak diikat oleh waktu tertentu. Tapi kalau sudah diikat oleh waktu tertentu nggak bisa dipindah. Nanti kita adakan sholat subuh berjamaah ya, tapi nanti jam 10 subuh aja, itu salah itu. Tapi kalau sholat duha oke, memang jamnya itu, ya, jamnya itu. Saya kira itu, ya. Ya itu yang saya sebut biasa, itulah sunnah hasanah, tradisi yang baik, ya, tradisi yang baik. Oke, kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Aku qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi